Spielberg jadi titik balik. Veda tak lagi pembalap junior biasa. Dari tribun utama Red Bull Ring, saya menyaksikan sesuatu yang berbeda. Lintasan Spielberg, Australia, yang selama ini hanya dianggap sebagai panggung adu cepat, berubah menjadi arena pembuktian. Disinilah Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Indonesia, menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar pengisi grid. 2 kali podium beruntun dalam atmosfer balapan penuh drama, bukan prestasi sembarangan. Penonton, jurnalis, bahkan talent scout dari berbagai pabrikan mulai menaruh perhatian khusus. Ada yang berubah dari Veda. Gerakannya lebih tenang, instingnya lebih tajam, dan mentalitasnya mulai menyerupai pembalap kelas dunia. Saya tahu betul atmosfer Spielberg tidak pernah mudah. Angin dataran tinggi, tekanan kamera, dan ekspektasi fans bisa melumpuhkan siapa saja. Tapi Veda, ia justru tumbuh di tengah tekanan. Dan dari pedok hingga pit wall, satu kalimat berulang kali saya dengar, Veda is ready. 2 podium yang bukan kebetulan, konsistensi jadi senjata utama. Ada banyak pembalap cepat, tapi hanya sedikit yang konsisten. Veda telah membuktikan bahwa podium di Spielberg bukan keberuntungan, tapi hasil kerja keras dan penguasaan teknis luar biasa. Dalam 2 race berbeda, ia menunjukkan 2 karakter. Race pertama, Veda bermain agresif, menyerang dari awal dan mengunci lawan di tikungan. Di race kedua, ia bermain taktis, menunggu celah, mengatur tekanan ban, dan baru memotong saat lawan mulai kehilangan grip. Dari bangku jurnalis, saya bisa merasakan perubahan pendekatan ini. Dan ketika kami menilik data telemetri, terlihat bahwa Veda tahu persis kapan harus push dan kapan harus menjaga. Konsistensi semacam ini yang membuat pabrikan-pabrikan besar mulai menghitungnya sebagai investasi masa depan. Dalam dunia balap, kecepatan bisa dilatih, tapi insting konsistensi itu lahir dari dalam. KTM, antara kedekatan historis dan pilihan realistis. Selama ini, publik mengira bahwa jalur Veda ke Moto3 sudah ditentukan, KTM. Hubungan historis antara KTM dan Red Bull Rookies Cup membuat asumsi ini masuk akal. Bahkan, beberapa sumber internal mengatakan bahwa KTM sudah menaruh minat pada Veda sejak musim lalu. Namun, informasi terbaru yang saya terima dari salah satu sumber di pedok mengatakan hal mengejutkan. KTM justru memprioritaskan pembalap lain, Brian Uriarte, sebagai proyek utama mereka untuk musim depan. Ini mengubah peta. Veda yang tadinya digadang-gadang akan menjadi tandem Uriarte justru berada di posisi yang belum pasti. Bagi jurnalis seperti saya, hal ini membuka 2 kemungkinan. Apakah KTM sedang menyimpan strategi kejutan atau mereka memang sedang mengalihkan arah? Yang pasti, waktu Veda di Spielberg terlalu impresif untuk diabaikan begitu saja. CF Moto masuk radar, tawaran baru dari timur untuk talenta Asia. Nama CF Moto tiba-tiba muncul di antara percakapan para manajer tim dan pengamat balap internasional. Pabrikan asal Tiongkok mulai dikenal lewat kolaborasinya dengan KTM, namun dalam beberapa musim terakhir, mereka mulai bergerak lebih mandiri di Moto3. Dari apa yang saya amati, mereka tengah melakukan ekspansi besar-besaran, dan mereka butuh wajah baru yang kuat secara teknis dan punya daya tarik pasar. Veda Ega Pratama, dengan bakat mentahnya yang eksplosif dan citra sebagai talenta Asia Tenggara, adalah kandidat sempurna. Sumber dari dalam menyebutkan bahwa CF Moto telah mengamati data Veda sejak pertengahan musim, dan setelah Spielberg, minat mereka berubah jadi keseriusan. Ini bukan sekedar rumor. Dari cara mereka mengirim pengamat khusus ke pedok Veda, saya yakin negosiasi sudah mulai berjalan. Dan jika ini terwujud, maka kita akan melihat pabrikan Tiongkok menantang dominasi Eropa di Moto3 dengan Veda sebagai ujung tombaknya. Gaya balap Veda, liar tapi terkendali, agresif tapi strategis. Sebagai reporter yang telah meliput berbagai kelas balap, saya tahu betapa pentingnya keseimbangan dalam gaya balap. Terlalu agresif bisa membuat pembalap ceroboh, terlalu defensif bisa membuat mereka tertinggal. Tapi Veda memiliki sesuatu yang jarang dimiliki pembalap muda, kendali atas liarnya sendiri. Di Spielberg, saya menyaksikan sendiri bagaimana ia menahan emosi saat dipotong lawan. Tidak terpancing, tidak sembrono. Tapi ketika momen datang, ia menyerang dengan presisi.
Overtake-nya di tikungan terakhir pada race kedua adalah contoh sempurna dari kombinasi agresi dan strategi. Pengamat dari Jepang yang duduk di sebelah saya waktu itu hanya berkata satu kata, mature. Dan untuk pembalap seusianya, pujian itu tidak murah. Citra Asia dan daya tarik global, VEDA jadi aset strategis. Dalam lanskap balap modern, pabrikan tidak hanya mencari pembalap cepat, mereka mencari wajah yang bisa mewakili pasar global. Dan VEDA Ega Pratama sebagai pembalap muda asal Asia Tenggara membawa lebih dari sekedar kecepatan. Ia membawa potensi pasar. Saya berbincang dengan analis komersial dari sebuah tim Moto3 dan mereka menyebut bahwa Asia, khususnya Asia Tenggara, adalah pasar yang sedang bertumbuh pesat. Hadirnya VEDA akan membuka ceruk baru bagi sponsor dan audiens. CF Moto sebagai pabrikan asal Tiongkok tentu memahami hal ini. Mereka bukan hanya mencari pembalap hebat, mereka mencari sosok yang bisa dijadikan ikon di luar lintasan. Dan VEDA dengan gaya khasnya yang kalem namun karismatik menjadi paket lengkap, cepat, cerdas, dan menjual. Jika digarap dengan tepat, ia bisa menjadi pembalap Asia tersukses sejak era Hiroshi Aoyama. Rivalitas VEDA versus Uriarte, api yang akan membakar Moto3. Sejak awal musim, nama Brian Uriarte dan VEDA Ega Pratama sudah terikat dalam sebuah narasi yang khas. Dua talenta muda yang kerap naik podium, saling salib dalam klasemen, dan punya gaya balap yang kontras. Uriarte dikenal sebagai pembalap klinis, disiplin dan rapi, cerminan dari program pengembangan KTM yang matang. Sementara VEDA adalah insting murni, dengan gaya balap lebih liar namun eksplosif. Saya menyaksikan sendiri saat keduanya terlibat dalam duel ketat di Spielberg. Bukan hanya siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang lebih tahan tekanan. Jika keduanya naik ke Moto3 dan masuk ke tim berbeda, Uriarte di KTM, VEDA di CF Moto, ini bukan lagi soal podium, tapi soal gengsi dua filosofi pengembangan rider. Pertarungan mereka akan menjadi storyline utama musim depan. Dan yang paling menarik, keduanya baru 15-16 tahun. Bayangkan apa yang bisa terjadi 5 tahun ke depan. Tim-tim besar mulai bergerak, padok VEDA dipenuhi mata-mata. Sebagai jurnalis yang akrab dengan lingkungan padok, saya terbiasa melihat talent scout menyusup diam-diam untuk mengamati rider. Tapi suasana di sekitar padok VEDA di Spielberg kemarin benar-benar luar biasa. Setiap kali ia selesai balapan, ada 3-5 orang yang mengamati. Beberapa dari tim Honda, ada juga dari Gresini Racing, bahkan saya mendengar desas-desus Leopard Team mulai memantau. Mereka tak hanya menonton balapannya, tapi juga mencatat data, bagaimana ia berinteraksi dengan mekanik, cara ia membaca data telemetri, bahkan bagaimana ekspresi wajahnya saat beracing. Dunia Moto3 adalah panggung seleksi paling brutal, dan dari yang saya lihat, VEDA sudah masuk dalam radar elit. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan bergerak cepat dan menawarkan kursi lebih dulu? Spielberg tak sekadar kemenangan, ini adalah statement. Jika kita hanya melihat hasil akhir balapan, dua podium mungkin tampak seperti sekadar catatan statistik. Tapi sebagai jurnalis yang mengikuti VEDA sejak awal musim, saya bisa katakan Spielberg adalah pernyataan. Disinilah VEDA menunjukkan bahwa ia bisa tampil konsisten di sirkuit besar Eropa, menghadapi tekanan lawan, cuaca tak menentu, dan spotlight global. Beberapa pembalap Asia lain sebelumnya sering gagal tampil maksimal saat race di Eropa karena tekanan kultur dan teknis, tapi VEDA justru makin menggila. Ia membuat Spielberg bukan hanya soal kemenangan, tapi tentang pesan, saya siap naik kelas. Bahkan, seorang komentator senior MotoGP mengatakan, VEDA reminds me of a young Jorge Lorenzo, relentless, fearless, dan totally committed. Ini bukan pujian biasa, ini validasi dari dunia balap senior. Apapun pilihannya, VEDA sudah siap tinggalkan Rookies Cup. Setelah meninjau semua aspek, performa, data konsistensi, ketertarikan tim, dan strategi pabrikan, satu hal menjadi sangat jelas. VEDA Ega Pratama sudah berada di ambang kelahiran sebagai pembalap dunia. Rookies Cup telah menjadi batu loncatan yang ideal, dan kini waktunya melangkah lebih tinggi. Entah ia memilih bertahan di orbit KTM dan bersaing internal dengan Uriarte atau membuka jalan baru bersama CF Moto, keduanya adalah tantangan dengan nilai sejarah yang tinggi. VEDA akan dikenang bukan hanya karena dia cepat, tapi karena ia mengambil risiko dan menjawabnya dengan hasil.
Dari Tribun Media, kami semua berspekulasi tentang langkah berikutnya, tapi hanya satu orang yang tahu pasti, Veda sendiri. Dan apapun pilihannya, kami yakin dunia akan menatapnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lewatkan konten eksklusif kami. Klik tombol like, share, dan subscribe sekarang juga untuk mendukung kami dan mendapatkan berita MotoGP paling update dan menarik langsung di beranda Anda.